Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Kimorea TV. Harusnya sebenarnya hostnya dia, yang punya dia, ya kan? Tapi karena dia mau di interview juga, jadi ya hostnya dia kan. Siap. Hari ini kita mau bahas apa nih? Hajat berdua nih. Oh iya, kita kenalan dulu deh. Nama saya Kim. Bisa dipanggil Kimorea. Kim aja. Kim aja. Oke. Nama saya Dimas Ferdian. Dimas Ferdian. Oke. Dipanggil Dim. Dim boleh? Dim Ya, Dim? Kim Dim ya. Dan Dim. Ya. Asal nggak samit. Oke. Jadi kali ini kalian ada project ya kan? Sebenarnya. Nah, awal mulanya gimana sih? Projectnya itu kok bisa? Sebelum kita kasih tahu ke pemirsa dulu nantinya projectnya apa, tapi awal mulanya dulu kok bisa ketemu. Kalau ketemu awal sih sebenarnya waktu mungkin teman ya ada yang mau interview lah gitu kan. Saya melihat kok, karena kan saya pernah kenal lah namanya Mas Adi Govinda gitu. Terus sewaktu di belakang, loh kok Mas Adi, oh ternyata kok mirip gitu. Kopian. Kopian. Nah disitulah jadi penasaran juga gitu, Mas Dimas. Oke. Kok mirip ya, terus loh Mas kok mirip Mas Adi gitu. Dari saya kakaknya gitu. Oh ternyata tak kirain tuh adiknya. Oke. Ya mungkin kan Mas Adi lebih gede Secara postur ya. posturnya Iya. gitu. Tapi mukanya hampir-hampir mirip lah, tak kirain kembar gitu kan. Nah di situ tanya-tanya lah, ternyata juga pencipta lagu juga, musisi juga gitu. Ternyata terus ngobrol kok nyambung gitu kan. Nggak tahu tuh, terus kayaknya tuh kayak nyambung klik aja, terus bikin proyek-proyek. Awal-awalnya sih lama sih ya, nggak jadi ya, nggak, karena waktunya, karena saya kerja juga, bikin project juga, tapi kok belum kelar-kelar gitu. Nah nggak taunya pas kemarin itu kok kayaknya kok udah yuk kita ayolah kelarin gitu kan. Apa nih? Ya udah berdua aja gitu. Karena waktu kemarin mau bikin band itu satu sama lainnya itu nggak klop-klop gitu kan. Jadi kayaknya temanya kolaborasi. Gitu, mau kolaborasi gitu, terus ngajak kalau ayo deh berdua yuk. Kok pas momennya ya. Awalnya sih aku agak maju mundur. Ayolah, gitu kan. Gas akhirnya. Gitu kan. Daripada wacana gitu kan. Kayak gitu, terus Mas ini ada lagu nih gitu. Oke. Ini Mas Dimas. Jadi pemirsa, projectnya ini mereka mau bikin single. Jadi duet maut lah. Ya kan? Duet Dimas maut. Ferdian X Kimorea. X ya. X. Berarti nanti gini gitu ya. Iya. Iya, ntar gini. Aduh, ini banget dong nanti. Ini bisa. Basically-nya juga kita bukan penyanyi ya. Jadi memang Mas Kim dulu punya band namanya Visio, dan kebetulan dulu gitaris ya. Oh iya. Nah, betul ya. Oh, sama-sama anak band dulu ya. Jadi tuh nggak sengaja tuh aku bilang, "Loh, Mas, aku dulu juga ngeband gitu kan, Visio band gitu kan, 2014 ya. Dulu kok pernah ikut di High Music Record sih Mas kan? Oh, Visio ya. Pokoknya aku bilang Visio, oh iya aku tahu tuh. Ternyata karena ada Indis, ada Jogis gitu. Nanti tahu kenal. Ternyata Indis aku kenal tuh sama Indis. Dramanya Dani, biasanya akrab sama Dani gitu. Terus tiba-tiba, loh, dulu sebelumnya Indis tuh drumnya aku gitu. Iya. Ya, Ya. itu baru tahu tuh. Aku juga tahunya drummernya Indis, Iya kan? memang. Kan beliau ini legend kan. Kalau di Jogja kan. Iya, nah disitulah, Aduh. ternyata heboh lah disitulah. Wah, terus ini band lawas ini gitu. Iya. Band lawas yang dulu itu nggak bisa terbit. Kebetulan memang Mas Kim juga tuh di bawah naungan High Music Record ya. High Music Record ya. Music Record. Ya, High Music Record, dan saya juga dulu 2004 terlibat di Dream Band. Oke. Saya bikin acara bersama TV7. Waktu itu dipegang Gramedia Group, terus kita bikin Dream Band. Nah, kayaknya chemistry-nya ketemu nih. Tapi dulu sempet rilis single juga dulu. Waktu band-bandan ya. Kalau saya dulu itu kan ceritanya itu kan dulu ada audisi sama di High Music Record, ada Stereo Villa juga kan, sama juga itu. Terus gue cuma punya 4 lagu gitu kan. Nah dia ada tertarik 2 lagu nih.
Terus dia bilang, produsernya bilang, Pak Iwan bilang, kalau seandainya bisa lengkap, jadiin album nih Kim gitu. Nah gimana Pak? Cuma punya 4 gitu. Nah akhirnya ada band satunya itu yang dari Jogja itu, dia udah lengkap gitu. Jadi gini aja deh, bikin kompilasi aja gitu. Nah 1 lagu dulu lah. Nah itu tuh, terus habis itu bikin kompilasi, I Love banget gitu kan, terus promosinya di radio-radio gitu kan. Lalu di TV7 launching promo di di Drag Race lah kayak gitu. Itu sih. Kalau Mas Dimas juga ikut ya di Dream Band juga. Sebenarnya bukan lebih di balik layar. Oh di balik layar. Oh belakang layar ya. Sampai sekarang belakang layar. Layar. Jadi motivasinya apa ini sekarang tiba-tiba gabung berdua ya kan, yang sama-sama anak lawas ini ya kan, 2014 ini. Jadi terakhir ngeband kapan? Aduh, aku udah lama banget. Karena aku dulu pegang gitar ya. Dulu cuma bikin doang. Oke. Gitu kan. Nggak tahu nih bisa X sama Mas Dimas jadi nyanyi gitu. Makanya itu iya. Suatu yang lompat ya. Di luar Lompat, dugaan. Lompat posisi ya. Iya. Mas Dimas kan juga drummer kan? Drummer. Nyanyi juga ya kan? Iya, Juga sama-sama. Sebenarnya juga kita ngikutin passionnya aja sih sebenarnya. Motivasinya di situ ya. Karena mungkin sama-sama Mas Kim juga penulis lagu juga kan. Ya mungkin saya juga nulis, jadi kita terbiasa bisa nyanyiin lagu juga walau mungkin nggak seindah vokalis ya. Tapi ya di sini kita akan tunjukkan bahwa kita juga bisa untuk dinikmati ya. Oke. Nggak ada motivasi lain nih, apalah kira-kira pilpres kah apa? Tentong. Biar ada kenangan. Iya. Oh, legacy ya. Legacy. Betul. Oh ternyata nih kalau nanti anak, wah ntar bapak dulu nyanyi ya. Ini ada pelnya nih. Iya. Nah, kolaborasi. Sama-sama Mas Dimas. Siapa Iya, itu? betul. Itu kakaknya Adi Govinda. Mas Kim ini entrepreneur toh. Iya. Dia bisa ceritain semuanya sampai sukses seperti ini. Amin. Luar biasa ini, leader top. Makanya ya, udah dengan kalian ini kan sekarang udah sama-sama ini ya, dengan jadwal kerjaan yang mungkin udah padet ya tiap hari. Kok masih bisa nyempetin punya proyekan kayak gitu? Ya karena kalau di bis saya sih lebih nyantai ya, karena nggak di kantoran juga gitu. Karena ya ibaratnya di jaringan lah gitu kan. Jadi kita yang bisa mengontrol sendiri. Jadi paling enggak yang bisa mengatur kita sendiri. Kalau kita bisa punya hasil ya dari apa yang kita kerjakan itu ya itu hasilnya. Jadi nyantai gitu kan. Bisa dibilang ya semi time freedom lah, ya kan? Itu kan Financial freedom sebenarnya. Mau ngomong agak nggak enak gitu. Iya kan. Nah jadi itu ibaratnya karena dulu kan musik itu kan ibaratnya nggak bisa lepas gitu. Passion ya ya. minimal lah bisa dengerin tuh udah seneng, karena kan saya juga punya passion hobi ngeles gitar ya kan. Di situ tuh kayak kok kayaknya kalau nggak dikembangin itu apa gitu, kayak yang kurang. Terus Mas Dimas bilang gini, kayaknya aku lihat kamu tuh ada yang kurang deh. Apa? Harus disalurkan gitu. Musik deh kayaknya. Nah gitu tuh. Sebenarnya yang bikin aku tuh udah males sebenarnya Mas. Mau udah aku pengen nggak mau musik lagi lah gitu kan. Udah kayak dulu putus asa lah, pernah lagi gitu. Udah sekedar hobi aja gitu. Tapi lama-lama mungkin deket Mas Dimas terus ayolah disentil terus kan. Ntar mundur lagi, maju mundur lagi. Karena gaya masih anak muda terus. Ya, sayang Kalian berdua itu masih anak muda. Jadi sayang nggak dimaksimalkan di entertain kan. Iya, keluar itu kan, masih kuliahan ya, masih pantas gitu loh berdua itu. Kuliah belum kena DO. Saking lama. Tapi Mas Dimas juga masih sempet juga nih dengan jadwal kerjaan harian sekarang nyempetin project ini. Sebenarnya project yang cukup lama ya. Maksudnya memang benar kalau tadi Mas Arwan bilang waktu di sini memang kita agak susah. Cuman memang akhirnya kayaknya kalau ini nggak disempetin nggak jalan. Itu sih. Jadi Mas Kim juga pas punya waktu yang pas, saya juga pas. Ya udah kenapa enggak gitu. Toh ini kan
tadi legacy mungkin kan Legacy. nanti buat ke depan buat anak-anak atau buat siapapun bisa jadi inspirasi kan. Oke. Tapi gini, semuanya project ini nanti rilis gitu ya. Kira-kira ada ngaruh nggak maksudnya ke kerjaan gitu ya? Ada ngaruh entah ada benefitnya kah atau gimana gitu ke kerjaan kalian gitu kira-kira? Kalau untuk saya sendiri sih sangat ini ya, karena apa? Kalau di kerjaan saya itu lebih banyak bagaimana lebih mengenal banyak orang, relasi dari circle menengah ke bawah, tengah atas tuh saya harus, karena kan saya suka ketemu orang baru. Oke. Di situ waktu awalnya yang dulu nggak pernah yang namanya ketemu orang aja takut gitu kan, tapi ditempa untuk menjadi bagaimana menjadi seorang leadershipnya itu jadi berkembang, pengembangan di nyambung, terus ngobrol juga, oh begini, mengenal karakter orang itu, nah berkembang di situ seneng gitu aja. Wah, gue harus bisa nih kolaborasi sama musisi atau apa ya, itu impian dulu tuh. Oh ternyata dikasih jalan gitu kan, walaupun masih perlu tahap terus belajar gitu kan, tapi seneng aja sesuatu yang baru gitu kan. Dulu kan gitar, tapi lama-lama ada tantangan nih, menjadi nyanyi nih. Nah disitulah karena Mas Dimas, oke ya, kau harus nyatuin frekuensi sama Mas Dimas nih. Oke, sip gitu. Karena banyak belajar. Karena aku melihat gini, kenapa dulu itu ke band itu agak susah, kenapa? Karena 5 kepala itu kadang itu disatukan. Itu kan kadang ada yang ego. Nah, disitulah saya belajar di band saya ini yang membuat, oh ini loh. Kalau kita tim itu ya harus bisa ego sama emosi itu, gengsi itu harus dilebur gitu. Bagaimana kolaborasi ini bisa jangka panjang gitu. Jadi sudah paham lah. Demi kepentingan bersama gitu ya. Karena di band saya sudah tahu nih, oh begini kelamaan begini. Ini kalau orang yang model begini itu nggak bisa menyatu. Walaupun skillnya bagus, aku pernah juga skill bagus, tapi nggak satu pun nggak jadi-jadi. Saya mending gini, ada komitmen, walaupun skill biasa, tapi kita kompak, nyaman. Itu yang malah yang membuat sesuatu gitu menurut saya. Oke. Gitu sih. Berarti di project ini maksudnya sebagai eksistensinya di situ ngaruh banget ya ke kerjaan kalian gitu. Kalau Mas Dimas seberpengaruh apa tuh? Kalau saya sih pasti berpengaruh karena lingkunganku kan musik kan. Pastinya banyak circleku, apalagi adikku juga berkecimpung di dunia entertain yang udah duluan di musik ya lebih tepatnya. Jadi memang dari setiap berkarya itu kita pasti punya lingkungan baru, nanti ada circle baru. Pastinya nanti dari situ kita bisa bikin apa gitu sih. Oke, jadi lebih ke benefitnya kayak marketing gitu ya. Iya, sebenarnya marketing itu bisa dimanapun mana ya. aja, circle-nya jadi berkembang. Bisnis apapun. Dan saya juga ngerasa kayak apa ya, kayak sesuatu apa ya, motivasi sendiri itu kayak membuat nge-refresh ya. Jadi kan kalau kita tuh kerja terus kan capek ya, jenuh gitu kan. Tapi kan di saat ada musik atau menjadi seorang seniman itu kan kayaknya, kok ada sesuatu yang sekiranya itu kayak membuat inspirasi gitu. Oke. Kalau aku ngeliat sih. Tiba-tiba nyes. Di saat kadang kan namanya orang tuh kadang bete gitu. Tapi di saat saya ke studio ngeliat gitar gitu, habis itu ngejalanin biasa aja, udah kayaknya lupa aja yang gue bikin. Penat ya. Penat ya. Di situ kayak ngelepas penat, terus bisa ketemu idola-idola yang dulu aku dulu ngefans juga sama Mas Ade Govindo. Jadi tapi ini pemuja rahasia sih sebenarnya. Sebenarnya dia itu udah sering kontak, udah lama tahu gitu ya. Gitu. Cuman memang kayaknya belum ketemu ya. Iya. Belum ketemu ya. Karena aku ngeliat juga, aku dari dulu ngeliatin dari tahun berapa yang dari Domino ya. Domino juga kadang aku ngulik-ngulik gitu kan. Oh ini gitu. Jadi kalau aku ngeliat tuh, kalau Mas Deddy Govindo ngeliat dari vokal langsung ke biasanya tuh ada gitu loh, kalau Mas Ade gitu, sama gitarisnya itu. Kayak dulu saya juga ngeband tuh, ada beberapa tuh orang bilang vokal Kim gitu. Jadi kan ada beberapa tipe-tipe suatu band itu yang gampang diapal, itu ikoniknya itu punya karisma gitu. Nggak tahu, emang aku pun tanya begitu. Loh, kalian tuh yang mana, yang drummer yang mana? Tanya nah gitu tuh loh. Jadi drummer berarti nggak enak ya di belakang ya. Jadi iya, apa mungkin itu gitu. tapi ada ciri khasnya, nggak tahu tuh namanya orang yang menilai kan. Biasanya tuh kalau di band tuh ada 5 jebrek gitu. Kadang yang gua hafalin tuh kalau nggak kadang ini kadang nggak tahu khasnya dari
posturnya dia mungkin. Oke. Nggak tahu tuh, itu ada sesuatu ini loh, ini siapa? Oh, ternyata drummer gitu Iya. kan. Di belakang mereka nggak kepake di belakang. Dan sekarang bahas dendam dia yang depan jadi vokalis. Mungkin nih. dulu aku tuh sering gitar, tapi sering kan aku orangnya kan kalau manggung itu nggak pernah diem gitu kan. Pasti kemana sono ke sono. Nah mungkin dulu vokalku maju gitu kan, gue ikut maju. Iya. Lincah ya. Iya kemana? Dulu pernah vokalis itu dulu pernah nih vokalis. Jadi turun kemana-mana gitu. Oke. Sampai ke pojok-pojok tuh gue turun gitu kan. Nah di situ tuh. Atau mungkin itu gitu. Sering mampir ke sang ngikutin ini. Jiwa Pansos sama vokalisnya mungkin. ya, jiwa frontman-nya itu kuat banget ya. Makanya dia jadi leadership sekarang. Betul. Makanya ketika jadi bisnismen ya, Iya. karena jiwa frontman-nya kuat ya. Betul, itu udah Jadi terbawa sih. Untuk afirmasi. selalu di depan ini memang udah passion nih kayaknya ya kan. Dan saya bangga loh bisa kolaborasi sama Iya, top leader sama Indonesia. enggak lah. Bener, ini Enggak. satu kebanggaan. Ini Luar sama-sama biasa. deh. Jadi Ini juga. keren. Mas Kim itu inspirasi saya, Mas. Iya, Mas Jadi Kim juga. banyak ngajarin cara bersikap, banyak ngajarin cara berbisnis juga, termasuk di musik juga. Ini luar biasa. Dan Senior juga. Kalau Mas Dimas kan udah pencipta ya, jadi nada-nada kadang tuh Mas ini gimana ya gitu, kadang tuh gue kerasa nyambung gitu. Terus Mas ini kayaknya nadanya ini gitu, ini gitu. Nah kayak dulu aja kan saya kan biasanya kalau ngarang itu berdua tuh sama vokalisnya, tapi kan dia di Salatiga agak jauh yang jarang ketemu gitu. Kalau Mas Dimas bisa datang gitu kan, kok saya kayak mereview flashback ke belakang gitu. Bisa satu frekuensi ya. Karena kalau berkarya itu kalau nggak klop itu nggak gampang. Iya, harus klik Iya, ya. harus klik dulu. Nah dulu kan Mas Dimas bilang tuh, oh kenapa ya? Itu aku tahu nih, kenapa ya? Kok kayak klik aja sama. Hah? Awal ketemu ya? Awal ya? langsung gitu Ya, Mas jadi Dimas. memang first impressive kita ketemu Iya. itu sudah saya pun klik, Kim juga Kim. Iya, langsung Klik ya sama-sama klik, udah. Langsung, Mas, ayo. Jadi memang Kayak gitu. Padahal aku baru ketemu Mas Dimas juga nggak lama loh. Ya mungkin ada beberapa getaran-getaran yang bisa diekspos ya kan, Frekuensi itu. frekuensi ya kan. Iya, sebenarnya tuh awalnya sebenarnya gue gimana ya bisa mau kenalan sama Mas Ade gitu, deket gitu. Sekarang Iya, awal tuh gini. Aduh, sibuk. Mau ketemu gak jadi-jadi. Ketemunya tuh kalau pas kerja di pesawat baru ketemu. Wah Mas Ade. Tapi mau ketemu nggak jadi. Gini aja. Wacana terus? Iya, terus ketemu Mas Dimas. Tek. Nah baru mungkin ada jembatannya ya. oke. Nah ini mungkin besok bisa ketemu. Masuk. Oh gitu. Oh ya. besok kita rencana mau Iya. kolaborasi sama Ade Govina. Wah itu malah kolaborasi. Iya. Langsung. Ya itu makanya kalau menurut aku sih adalah silaturahmi itu berkah. Ya, Itu aja sih. Betul. Nah, Itu aku- sepakat sih, itu setuju sih. Itu yang aku. Jadi hitungannya ini juga kolaborasi ini sebagai ajang silaturahmi Iya, juga iya, ya. betul. Dari situ ya. Karena Dari sih- pintu karena- manapun silaturahmi itu Betul, luar karena selamat kadang aku tuh kadang, saya tuh kadang nih ya, kalau saya baca buku The Power of Mind, The Secret gitu, itu tuh benar-benar yang perjalanan saya dari awal sekarang tuh dari itu impian tuh aku percaya banget kan. Tapi banyak orang yang nggak mungkin lah. Tapi kembali lagi ke orangnya gitu. Kalau aku ada sesuatu, saya bisa akan ketemu ini. Nih. Suatu saat akan ketemu. Pasti Ketemu. insya Allah kejadian. Ya itu alam bawah sadar ya? golku untuk Sebenarnya tekad sih itu. iya. Itu tekad yang kuat memang bisa dikejar di situ. Aku dulu juga gitu. Ini siapa sih adik? Gue liat fotonya aja waktu itu dia ada di ampli itu dia gitar pancen tuh. Sini ya ini kayak juga. Tengil banget tuh. Iya dulu ya waktu itu. Tapi gini, wah ini terus aku, ini lagunya Domino juga oke juga tuh. Kapan ya gue bisa ketemu dia? Terus lama-lama terus muncul tuh dia tenarkan Iya. gitu. Wah, gue harus bisa ketemu dia kapan? Nggak taunya tuh kapan bisa ketemu waktu dia itu rekomendasiin gitarnya Mas Arda Cangcuter itu. Nah, Oke. di situ tuh udah nyambung ngobrol-ngobrol di situ tuh. Oh, akhirnya. Iya, kembali lagi di situ. Terus ngeliat studio. Tapi belum kesini dia, malah adiknya, kakaknya gitu. Ya, oke. Nextnya pasti kayaknya bakalan ada kolaborasi gede lagi deh. Wah, amin. Iya. Tidak Sama mungkin. Govinda ya. Wih, ngeri nih. Oh, amin kalau itu. Keren Tapi aku pasti. lihat perjuangannya Mas Adi tuh aku lihat soalnya.
orangnya kerja keras banget. Ngikutin Orangnya, ya? aku lihat wah ini orangnya rapi, terus jeli juga. Tapi aku lihat, aku ngikutin. Makanya aku diem-diem tuh ngikutin gitu, diem-diem. Oh, makanya bilang tadi pemuja rahasia ya. Kim ini tipikal mengamati. Pengamat ya. Oke. Terus nextnya nih, seumpamanya ini rencana rilis kapan single? Audio udah jadi ya. Audio. Udah selesai. Mungkin lagi proses mixing mastering Oke. yang kebetulan dibantu sahabat saya namanya Arwan Rosadi. Oke. Jadi beliau aransemen dari Jogja, salah satu pria berbakat. Nah, talenta Studionya? luar biasa. Studionya ini ya guys. Studionya namanya Newbie Record. Dan jadi kemarin Mas Kim ke sana. Oh iya, kita rekaman di Newbie Record. Oke, dari Jakarta Dari ke Jakarta Jogja. ke Jogja khusus buat Take bikin vokal. kolaborasi ini. Orangnya asik juga mas. Orangnya asik Seniat itu ya. Oh iya. Seniat itu. Pokoknya itu. Karena beliau sudah bikin prestasi banyak, salah satunya Evan Los, Full Senyum Sayang. iya. Itu yang bikin aransemennya Arwan Rosadi. Iya, betul. Nah ini orangnya. Jadi, krik. Langsung ke Jogja ke Newbie. Nah, Record. siapapun yang mau rekaman langsung cari yang jenius namanya Arwan Ya, Rosadi. Ini kayaknya hostnya diambil Semua alih bisa deh. disulap sama dia. Hostnya diambil alih deh kayaknya di sini ya kan. And all team. Sudut pandangnya langsung berubah deh dari sini. Nextnya apa nih? Nextnya video klip. Ini lagi proses Oh, juga. video klip juga ya? Oh iya dong, Oke, video harus. klip. Karena Mas Kim ini orang visual. Alright. Dia lihat tuh, Oke. looknya. Tuh visual banget kan. Coba tebak usianya. 13,5 tahun. 10 tahun lebih udah. Aku menolak tua deh. Abis video klip, rilis Iya kita berarti rilis, ya? mungkin kita barengin aja ya. Jadi audio kita rilisin di first Rencana? video clip. Ya mungkin sebelum pemilu harusnya ya. Tapi nggak mungkin deh kok Sebelum pemilu. Karena ini ngedit Hari, juga full. hari ini kita ini tanggal berapa ini sekarang Oh, ini? di tanggal ini kan di tanggal 10 ya. Tanggal 10 sekitar 4 hari 3 hari ke depan ya. Lumayan ya. Badung Bondowoso ya. Bondowoso itu. Kita bisa digebukin sama editornya. Sambil jalan aja. Yang jelas kita akan kejar momennya sebelum puasa pastinya. Di bulan Oh ini. iya, Ya, puasa. pastinya di bulan ini. Puasa nanti ada rencana mau bikin lagu religi duet siapa tahu? Pasti Iya sih. kan? Bisa. Kali ini mungkin karyanya Mas Kim nih. Soalnya kan kita lihat beberapa puasa terakhir kemarin kayaknya nggak begitu banyak Iya sih. Betul. single kayak yang sebelum-sebelumnya kita Ya, dulu kan udah banyak ya sering orang-orang ya single. bertebaran banyak single ketika puasa kayaknya akhir-akhir ini kemarin nggak begitu banyak gitu kan siapa tahu meramaikan kalian kan Iya boleh. Boleh. Lebih ke supaya bermanfaat aja sih Mas. ya siar kita kan ya, pasti siar kan kalau semuanya pasti puasa Iya. gitu kan oke dari Insya Allah. situ rilisnya berarti deket-deket ini gitu Ya, ya segera Tunggu mohon aja deh doanya, pokoknya. ditunggu nanti segera diinfoin kami. Oke, nextnya mau bikin apa lagi kah? Project apa lagi? Udah ada rencana? Mungkin sih itu dulu kali ya. Itu dulu. Jadi Ngalir kita aja mau ya? fokus dari Satu perdana kolaborasi kita ini seperti apa kan? Responnya seperti apa? Tes market. Tes market, Cek ombak. cek ombak. Kalau memang banyak yang terkesima ya kenapa enggak gitu kan? Kita bikin single. Aku yakin sih banyak yang terkesima sih di Amin. situ. Oh, amin. Amin. Karena duo berkarisma ini Waduh. kayaknya Karisma nyebutin sponsor loh nih. apa? Karisma ini apa karisma? Ya itu udah tahun berapa ya kayaknya? Kok ketawa? Pak sutradara marah. Closing mungkin ada pesan-pesan ya bisa di musik atau di luar musik gitu ya. Maksudnya buat pemirsa gitu kan. Pemirsa Kimoria Kimoria TV. TV betul. Untuk pemirsa Kimura TV, selagi kita tuh bisa mungkin punya bakat ya. Kadang saya juga banyak belajar nih. Ternyata kadang kita tuh kadang nggak percaya diri gitu. Tapi kalau selagi kita itu yakin, percaya, insya Allah sih bisa. Jadi lakuin aja, jangan kadang ragu kan. Kadang kemarin juga ragu, tapi gue berpikir gue harus mulai dulu nih. Jadi Mulai dulu aja. mulai dulu aja, jangan sampai nanti kalau aku mikir bener juga. Kalau kita tuh apapun ada sesuatu itu jangan lo pikir-pikir, lo timbang-timbang, malah gak jadi mas. Jalani aja ya. Jalani dulu aja. Di situ nanti dari pengalaman itulah nanti kita bisa belajar. Wih,
Karena guru pengalaman. Kita bisa problem solving gitu ya. Yes. Iya. Jadi gitu lah. Mungkin dari Mas Arwan Rosadi? Ya, saya baru mau dari Pak Dimas dulu. Kalau saya mungkin ya simple aja, hidup dibikin simple, positive thinking, dan pastinya jadi saluran berkah bagi banyak orang. Kita beri manfaat, insya Allah kembali ke kita penuh manfaat juga, itu aja. Amin. Sangat bijak sekali. Betul. Oke, Pak Arwan Rosadi. Oke, jangan lupa ditunggu tayangnya. Judulnya apa nih? Wah, ini nih. Ini dari tadi orang nungguin ini. Lagunya sih judulnya apa? Nggak diceritain lagunya Iya. tentang apa? Gimana? Judulnya apa? Judulnya itu ya ini single yang teman-teman harus kalau nggak dengerin nyesel banget. Wah. Nyesel dah. Ya, itu biar penasaran soalnya Penasaran nanti. banget. Namanya apa? Bukan namanya, judulnya apa? Judulnya. Pengusik Musik hati. Oke. Jadi pengusik hati ya. Jadi memang hati-hati sama orang yang sering ngusik hati kita. Oke. Ternyata kadang itu yang terbaik bagi kita. Oke. Kalian terusik kan? Iya kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Ini orang Dimas Ferdian X Kimore. Kimore. Ditunggu isinya lagunya tentang apa, apa segala macam itu nanti pokoknya ditunggu. Setelah rilis kita bikin lagi kayak Ya, gini pastinya kan nanti. buat bedah. Betul. Ya kan? Nanti tinggal di Isinya komen tentang di apa. nanti kalau Komen sudah keluar like. video ini komen Wajib nanti tuh. pengen apa lagi langsung kita. Oh, nanti di channelnya siapa nih? Kemoria TV dong. Oke. Yang ini kan Ini. cerita Oh, yang- ini ada di Kemoria Oke. TV, betul. Video klipnya? Video klipnya nanti ada di channel saya Dimas di Dimas Ferdian Ferdian. Official. Oh, makanya gini tadi ya. Dimas Ferdian Oke. Official. Betul Yes, sekali. siap. Jangan lupa ditunggu. Jangan lupa di subrek. Ya. subscribe, like, and share. And share betul. IG-nya Mas Dimas. IG-nya Mas IG Dimas. saya Dimas Ferdian New, Mas Kim, Kimoria TV. Mas Arwan Rosadi. Ya, @Arwan Rosadi. Oke. Dan Newbie Record. Nah, itu harus ya. Itu salah satu studio di Jogja yang legend. Top. Ya, Penuh rasa. untuk para nyubi-nyubi. Untuk pendatang baru silakan ke Newbie, wajib hukumnya karena hanya di situ kalian bisa bereksplor, mengeksplor diri apapun itu. Newbie luar biasa. Klan terus. Oke, pokoknya ditunggu. Jangan lupa. Aku yakin pasti bagus banget kolaborasi duo ini ya kan. Pokoknya ditunggu. Oke. Duo pria menawan. Wes. Tuh. Amin amin amin. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Mas Sukses Kim, selalu, thank you Mas Dimas. Arwan Rosadi, sukses buat Newbie Record. Oke. Sampai jumpa pemirsa Kimoria TV. Bye. Bye.